Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, salam jumpa kembali di podcast Pengadilan Agama Pelai Hari dengan tajuk Intif, Informatif dan Edukatif. Pada episode kali ini kita akan mengangkat tema peran role model dan juga agen perubahan dalam mensukseskan reformasi birokrasi. Dan kali ini kita sudah hadirkan dua orang narasumber dan kita akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama yaitu Bapak Mawardi SAG MHI. Beliau adalah Wakil Ketua Pengadilan Agama Pelai Hari yang merupakan salah satu role model di Pengadilan Agama Pelai Hari. Dan kemudian Bapak Marzuki SHI MS, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pelai Hari, dan beliau adalah agen perubahan di Pengadilan Agama Pelai Hari. Disilahkan untuk menyapa Sobat Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mawardi SAG MHI, Wakil Ketua Pengadilan Agama Pelai Hari. Halo Sobat Podcast dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat walafiat dan senantiasa dalam perlindungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marzuki, Panitera Pengganti PA Pelai Hari. Salam Jum'ah untuk Sobat Podcast sekalian di mana saja berada. Oke, baik. Langsung saja saya akan menanyakan beberapa hal seputar role model dan juga agen perubahan. Untuk Bapak Wakil Ketua, terlebih dahulu mungkin bisa dijelaskan apa itu role model dan apa itu agen perubahan, dan mungkin apa bedanya role model dan juga agen perubahan. Baik, terima kasih Ibu Sela. Ini pertanyaan yang sangat mendasar dan sangat baik sekali. Role model adalah figur panutan, uswatun hasanah. Kalau kita umat Muslim mengidolakan Rasulullah SAW. Role model ini pada dasarnya status yang melekat pada unsur pimpinan yang ada di badan peradilan. Untuk kita Pengadilan Agama Pelai Hari, ya unsur pimpinan yang ada di dalamnya. Setiap pimpinan wajib menjadi role model. Tentunya pimpinan di sini wajib memberikan contoh yang baik perilaku, pelaksanaan pekerjaan, dan juga tentunya integritas. Kalau agen perubahan atau agen of change itu adalah individu atau kelompok yang mampu mempengaruhi individu lain dalam anggota kelompoknya untuk terus berbuat baik. Tentunya untuk meningkatkan kinerja dan juga tentunya integritas. Tapi bukan berarti bawahan tidak bisa menjadi role model, Bu. Ini perlu kita garis bawahi. Jadi semua individu anggota dalam organisasi itu bisa menjadi role model, bahkan harus menerapkan perilaku sebagai role model. Karena kita umat Rasulullah, tentunya kita mempunyai idola Rasulullah. Kalau itu bisa kita terapkan, artinya keinginan untuk menjadikan badan peradilan sesuai dengan tujuannya itu akan segera terwujud. Sebagaimana dalam peraturan peraturan Permenpan RB nomor 27 tahun 2014, itu ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh seseorang yang dijadikan sebagai agen perubahan. Yang pertama, dia harus berstatus sebagai ASN, aparatur sipil negara. Yang kedua, tidak sedang menjalani hukuman disiplin. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya yang diberikan terhadapnya, gitu. Kemudian taat aturan. Kalau dia seorang hakim, dia harus taat berperilaku sesuai dengan kode etik dan pedoman perilakunya. Begitu juga ASN. Ada pedoman perilaku kode etik ASN. Kemudian mampu memberikan pengaruh positif. Nah, ini yang perlu ditekankan sekali. Dia harus mampu mempengaruhi anggota yang lain untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerjanya menuju ke arah yang lebih baik. Selainnya ada inovatif dan proaktif terkait untuk menuju badan peradilan yang
menuju reformasi birokrasi ke arah yang lebih baik. Kemudian dalam Permen Pan RB nomor 90 tahun 2021 tentang pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju WBK dan WBBM, di instansi pemerintah disebutkan bahwa agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret dalam 1 tahun terakhir. Nah, ini yang penting kita garis bawahi, bahwa individu dalam organisasi semuanya bisa menjadi agen perubahan. Tidak menutup 1 atau 2 orang saja, tapi sekelompok orang dan hak semuanya. Ini agar tujuan kita berorganisasi, tujuan Mahkamah Agung menuju badan peradilan yang modern, badan peradilan yang agung, badan peradilan yang menuju dunia, berkelas dunia, bisa terwujud dengan segera. Iya, berarti berdasarkan kriteria tersebut tentunya semua individu itu bisa menjadi role model ataupun agen perubahan, karena idealnya dalam suatu instansi itu semua aparatur itu harus memiliki jiwa dan juga mampu berperilaku sebagai role model maupun agen perubahan. Tapi dalam prakteknya tentu ada sosok-sosok yang menjadi inspirasi untuk kita, bagaimana bisa memotivasi kita untuk bisa bekerja lebih baik lagi. Dengan hadirnya sosok-sosok inspirasi ini, akhirnya dipilihlah agen perubahan tersebut. Iya. Betul sekali, Bu Sela. Dan kalau semua bisa menjiwai, semua berperilaku seperti role model dan agen perubahan, pasti visi misi Badan Peradilan atau visi misi Mahkamah Agung akan segera terwujud. Seperti terwujudnya Badan Peradilan yang agung, terwujudnya Badan Peradilan yang bersih. Yang bersih ini bebas korupsi, kolusi, nepotisme. Terwujudnya Badan Peradilan yang mempunyai pelayanan yang prima. Itu akan segera terwujud. Oke. Kemudian peran dan tugas sendiri dari role model itu seperti apa, Pak? Peran dan fungsi seorang role model yaitu memberikan contoh tauladan yang baik bagi bawahannya, yaitu bersikap, berperilaku sesuai dengan kode etik, code of conduct, pedoman perilaku. Kalau hakim, pedoman perilaku hakim. Kalau ASN, yaitu pedoman perilaku aparatur sipil negara. Kemudian, sebagai pimpinan, kita juga wajib melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap bawahannya. Kemudian, kita juga menjadi faktor penting dalam perubahan pola pikir, mindset, dan budaya kerja, culture set. Yang tadinya pegawai datang ke kantor hanya sekedar memenuhi kewajiban, datang, absen, duduk, diam, pulang. Tapi pemimpin yang sudah menjadi role model harus mencontohkan bahwa kita datang adalah untuk mengabdi, bahwa kita datang untuk melayani masyarakat pencari keadilan. Betul sekali. Berarti di sini pimpinan memang harus memberikan contoh yang baik kepada anak buahnya, dan tentunya dengan kebaikan-kebaikan tersebut pasti akan dicontoh juga oleh anak buahnya. Mudah-mudahan. Oke. Kemudian kepada agen perubahan, apa peran dan tugas dari agen perubahan itu, Pak? Seorang agen perubahan itu tentu saja dia harus bersikap sebagai seorang yang berperan sebagai katalis. Katalis di sini diartikan sebagai percepatan akselerasi. Keberadaan dia, peran dia itu mampu meningkatkan percepatan proses kemajuan sebuah organisasi. Jadi dia mampu memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai, seluruh ASN tentang pentingnya perubahan ke arah yang lebih baik. Dan juga perubahan ini juga, seorang agen perubahan juga mampu menggerakkan. Dia bisa memberikan semangat, spirit, dan mendorong kepada seluruh pegawai agar bisa berperan lebih aktif
terhadap berbagai macam inovasi yang telah disediakan. Agen perubahan juga mempunyai fungsi berperan sebagai mediator. Dia mampu menggunakan individunya terhadap persoalan yang terjadi di dalam. Apabila terjadi problem, dia mampu memediasi, mampu memberikan jalan keluar, solusi, sehingga sandungan-sandungan seperti ini tidak menghalangi tujuan sebuah organisasi untuk mencapai visi dan misinya. Betul sekali. Kemudian sebagai agen perubahan di Pengadilan Agama Pelaihari, bisa disampaikan apa saja inovasi yang sudah diciptakan? Salah satu inovasi yang menarik, tentu saja ini buah dari kerjasama PA Pelaihari dengan Radio Tuntung Pandang, yaitu Obsesi. Obrolan seputar tupoksi. Sebuah inovasi yang menghadirkan orang PA yang berkompeten dalam dialog interaktif. Jadi di situ dibicarakan, digambarkan dengan seutuh-utuhnya bagaimana PA Pelaihari, tugasnya, fungsinya, dan apa saja yang telah dilakukan oleh PA Pelaihari. Tentu saja ini bagian dari upaya untuk sosialisasi kepada masyarakat luas bahwa selama ini peradilan itu bukanlah lembaga atau lembaga sakral yang orang takut mendekatinya. Tapi kita berupaya untuk supaya lebih humanis, bahwa dengan obrolan ini, obsesi ini, mereka mengetahui mengenal dan lebih ternyata, dekat, mengenal lebih dekat dengan Pengadilan Agama dan Pelaihari. ternyata dampaknya, indikasinya, sekarang orang datang ke PA Pelaihari tidak ada yang merasa tertekan. Mereka senang kan sudah mengetahui bahwa ternyata pelayanan di PA Pelaihari, kerjaannya, tugasnya, dan fungsinya betul-betul melayani dengan kondusif, dengan prima. Jadi media untuk publik kampanye juga ya Pak ya, di Radio Tuntung Pandang FM. Yang kedua juga ini adalah inovasi yang lahir dari PA Pelaihari, yaitu BRP. Bukan sebuah merek mobil yang disebut nama mereknya, supaya menghindari kesalahan kode etik jurnalistik. BRP ini adalah briefing Rabu pagi. Ya, kalau dalam perusahaan itu kan setiap hari ada briefing, tiap pagi dan sore. Nah, kalau dia PA Pelaihari, kita juga begitu. Briefing. Jadi setiap ada informasi, perintah, pengarahan dari pimpinan disampaikan di situ. Disampaikan apa saja yang perlu kita lakukan ke depan, apa saja evaluasinya. Kemudian di sana juga diselingi dengan pembacaan nilai-nilai dasar ASN, akhlak dan lain sebagainya, dan ditutup dengan doa. Iya. Jadi itu sangat efektif ya Pak ya, untuk menyampaikan mungkin ada kebijakan baru atau mungkin ada peraturan-peraturan baru yang harus langsung disampaikan kepada seluruh aparatur Pengadilan Agama Pelaihari. Kalau boleh menambahkan lagi Ibu Sila, bahwa ada lagi inovasi dari PA Pelaihari yang saya pikir ini sangat penting. Jadi ini adalah, nama inovasinya adalah Cemilan, ceramah mingguan 5 menitan. Dengan inovasi ini kita berupaya untuk memberi semangat kepada seluruh aparatur di PA Pelaihari, bagaimana bisa mengetuk hati nurani bahwa pekerjaan yang ada diberikan itu tidak hanya melaksanakan tugas tapi juga bernilai ibadah. Baru ini adalah selasi. Selasi. Apa itu? Obat panas dalam. Atau campuran es buah biasanya. Tapi ini adalah inovasi terbaru di 2023. Selasa, Kamis, babarasi atau bersih. Istilah Banjarnya babarasi. Setiap pagi Selasa dan pagi Kamis, kita semua, tidak hanya pimpinan tapi juga semuanya, itu bergotong royong membersihkan area-area tertentu yang kita pandang layak dibersihkan. Saya pikir Selasi ini kita mulai dari minggu-minggu pertama ini, dan tampaknya dampak ini sangat bagus, efektif, dan mungkin akan terus kita laksanakan. Alhamdulillah, banyak sekali inovasi yang lahir dari agen perubahan ini, dan mudah-mudahan kita selalu berkomitmen dan konsisten untuk melaksanakan inovasi-inovasi tersebut. Kemudian
selanjutnya mungkin bisa disampaikan juga resolusi atau harapan apa dari role model, atau mungkin ada program kerja dan juga rencana aksi juga dari agen perubahan untuk tahun 2023 ini. Baik, resolusi di tahun 2023 ini tentunya harapan dari role model, kami ingin komitmen dari pimpinan dan seluruh aparatur pengadilan agar memberikan pelayanan yang baik, pelayanan yang prima, pelayanan yang berkualitas dan bersih melayani. Terciptanya lingkungan kerja yang kondusif, kemudian kami tentunya terus melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkesinambungan pada Pengadilan Agama Pelaihari mampu memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat dan mampu meraih prestasi dan juga meraih predikat WBK. Dari saya sendiri bahwa sebenarnya sebagai seorang agen perubahan, saya pikir tidak hanya ada satu atau dua di PA Pelaihari. Kami inginkan supaya setiap orang yang ada di PA Pelaihari menjadi agen perubahan. Jadi setiap orang yang memiliki kebaikan dan berdampak kebaikannya dan menebar semua kebaikannya. Nah, maka dari itu program yang harus kita laksanakan untuk akan datang adalah berupaya untuk terus melakukan sosialisasi. Ayo semangat, sehingga dengan rasa semangat ini maka di dalam pikiran, dalam hati akan menimbulkan kekuatan untuk bekerja lebih baik. Dan saja harapannya kalau pekerjaan selesai, tidak hanya yang bersangkutan yang plong, tapi juga tujuan dari sebuah kantor akan tercapai. Iya betul, akan terlihat. Ya, dibandingkan dengan bekerja dengan cemberut, ya, dengan muka masam, maka hasil juga akan seadanya. Iya betul. Jadi hati itu menentukan betul. Gerak. Iya. Hati menentukan gerak kita ya. Iya betul. Oke, menarik sekali tema podcast kali ini dan terima kasih sudah memberikan jawaban yang sangat memberikan informasi terkait role model dan juga agen perubahan. Selanjutnya silahkan dari Pak Wakil ada closing statement. Sebagai closing statement yang saya sampaikan bahwa setiap individu warga peradilan kiranya bisa menjiwai dan berperilaku role model dan agen perubahan. Sehingga semuanya giat untuk memajukan Satker. Insya Allah kita dapat mewujudkan badan peradilan yang agung, badan peradilan yang modern, badan peradilan yang berkelas dunia, pelayanan yang prima, pelayanan yang bersih, no pungli, no korupsi, no gratifikasi akan segera terwujud. Amin, ya Rabbal Alamin. Oke, baik Sobat Podcast, demikianlah intip episode kali ini. Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah menyaksikan program ini. Dan kami sampaikan bahwa Pengadilan Agama Pelaihari telah melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Jadi jika ada warga kami yang melakukan suap atau pungli, korupsi atau gratifikasi, bisa melaporkan ke nomor pengaduan di nomor 0811 5150 444. Dan jika Anda ingin informasi seputar layanan berperkara, bisa menghubungi nomor layanan informasi Pengadilan Agama Pelaihari melalui nomor WhatsApp 0812 5459 8875 atau di nomor 0813 4920 0404. Terima kasih sudah bersama kami. Saksikan terus podcast kami hanya di YouTube channel Pengadilan Agama Pelaihari dengan topik lainnya yang tentunya berbeda di setiap episodenya, hanya di program podcast Intif, informatif dan edukatif. Pesan saya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tetaplah berbuat baik kapanpun, dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.